ini saya dedikasikan kepada Anda yang beriklan menggunakan objektif traffic ataupun conversion. Artinya sudah punya website dan berjualan lewat landing page atau website itu sendiri. Sekalipun websitenya itu nanti diarahkan ke WhatsApp atau ke e-to-cart, itu sama saja. Saya asumsikan Anda sudah punya landing page, sudah menyiapkan halaman penjualan, dan sudah punya produknya, baik itu produk sendiri ataupun produk reseller. Saat Anda membuka dashboard dan menyiapkan iklan Facebook, pasti pertanyaan pertama adalah, apakah saya memilih lalu lintas kunjungan dulu, ini kalau bahasa Inggrisnya traffic ya, atau konversi dulu? Nah, itu pertanyaan yang paling banyak terjadi. Untuk menjawab itu, maka saya pakai rekomendasi dari Facebook, karena Facebook adalah pemilik dari jutaan advertiser di seluruh dunia, dan Facebook pasti membuat eksperimen yang tidak main-main untuk menyarankan kita menggunakan objektif traffic sebagai awal untuk memulai. Dan setelah itu pun selesai, kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Format iklan, apakah menggunakan carousel, gambar atau video, atau menggunakan koleksi? Setelah ini terjawab, lanjut lagi pertanyaannya. Teks utamanya seperti apa? Lalu judulnya seperti apa yang bagus? Apakah perlu pakai keterangan atau enggak? Kemudian ajakan bertindaknya apa? Selengkapnya kah? Ambil promo kah? Hubungi kami kah? Pesan sekarang kah? Jadi selesaikan dulu teknisnya, urusan pertanyaan-pertanyaan tadi abaikan dulu untuk video sesi ini. Nah, ini dia formulirnya, dan Anda bisa mendownloadnya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Baik, coba perhatikan dulu istilah-istilah yang ada di sini. Kalau Anda belum terbiasa dengan istilah-istilah itu, maka saya sarankan untuk menonton video yang sudah saya siapkan linknya di deskripsi. Oke? Baik, kalau Anda sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang ada di sini, maka bisa kita lanjutkan sekarang. Formulir ini saya sebut sebagai winning planner untuk fase 1. Artinya, ini benar-benar baru mulai. Baru punya landing page, baru ngiklan traffic, bahkan baru mulai beriklan pun boleh langsung ke sini. Oke? Yang pertama kali kita siapkan adalah menentukan biaya per akuisisinya. Di sini saya istilahkan sebagai biaya per akuisisi imajiner. Artinya itu masih hayalan, tapi harus ditetapkan. Oke, kita tetapkan. Pertama, nama eventnya apa? Nama eventnya adalah peristiwa yang paling mudah terjadi di halaman kita. Apa itu? Page view tentunya, atau melihat halaman pertama. Itu adalah peristiwa yang paling mudah terjadi di website kita. Berapa biaya per akuisisinya? Di sini saya sebutkan angka 1000. Artinya, dari sini pun kita sudah bisa menebak berapa minimal biaya yang kita butuhkan untuk berada di fase ini. Kalau per peristiwa kita bayar Rp1.000, maka 500.000 per bulan. Nah, tadi pertanyaannya apa benar 500.000? Mari kita lanjutkan ke poin yang kedua. Minimum budget itu tergantung rasio imajiner yang kita desain. Di sini saya tetapkan CTR link 3%, page view rate 70%, klik tombol ke WA 5%, klik beli atau add to cart itu 5%. Saya akan jelaskan sedikit satu persatu. CTR link 3% artinya orang yang dari ngelihat iklan kita lalu memutuskan untuk mengklik link itu sebesar 3%. Lalu page view rate adalah dari 3% orang yang mengklik tersebut, hanya 70% saja yang benar-benar sampai ke halaman tujuan. Untuk klik tombol ke WA atau saya kasih pixel lead itu, dari 70% yang melihat halaman, hanya 5% yang memutuskan untuk menghubungi kita lewat tombol WhatsApp. Atau dari 70% yang melihat halaman kita, hanya 5% yang mengklik tombol add to cart atau beli sekarang. Baik, kita sudah selesai dengan 2 PR pertama, menyiapkan biaya per akuisisi imajiner. Yang kedua, menyiapkan rasio imajiner. Dari sini kita sudah bisa menghitung minimum budget yang kita butuhkan kalau kita berharap angka-angka ini terwujud. Gimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu target optimasi kita mau kemana. Di sini saya sudah siapkan 2 target optimasi. Pertama, target optimasi ke lead atau target optimasi ke add to cart. Biasanya target optimasi ke lead itu jauh lebih mudah karena pada saat kita berinteraksi dengan audiens itu jauh lebih mudah untuk menghasilkan closing ketimbang
yang add to cart. Add to cart itu kan berarti kita mengarahkan pembelian itu di dalam website itu sendiri, tapi kita nggak boleh tentukan itu sebagai standar baku. Itulah pentingnya kita kemudian harus beriklan untuk membeli data. Nah, istilah membeli data itu baru benar kalau misalnya kita sudah punya biaya per akuisisi imajiner dan rasio imajiner. Kalau misalnya asal ngiklan aja terus tiba-tiba ngomong beli data, itu ya nggak ada gunanya. Beli data buat apa? Nggak tahu cara bacanya, nggak tahu maksudnya beli data buat apa, ya bukan beli data, itu namanya buang duit. Oke, lanjut. Pilihannya ada dua. Target optimasi lead, rumusnya adalah 100 dibagi rasio imajiner lead sebesar 5% dikali dengan biaya per akuisisi sebesar 1000. Muncullah angka 2 juta. Sampai di sini mungkin Anda bertanya, 100 itu dari mana? 100 itu adalah konstanta yang memang menurut publikasi Facebook bisa menjadi standar untuk menghitung minimum budget. Nah, kalau misalnya Anda tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang konstanta 100 ini, silakan klik saja linknya yang ada di sini. Ya, tentunya Anda harus mendownload dulu nih formulir ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, keluarlah angka 2 juta sebagai minimum spend. Menjadi pertanyaan, apakah 2 juta ini akan balik modal? Apakah akan untung? Atau bagaimana? Untuk bisa melihat angka itu, maka kita butuh lagi revenue imajiner. Rumusannya sangat sederhana, tinggal kita tentukan closing rate imajiner kita berapa. Artinya misal ada 10 orang yang masuk ke WhatsApp kita, berapa persen yang kemudian closing? Kalau 3 closing berarti itu 30%. Kita tetapkan 30% dulu di sini. Dan ini masih imajiner karena kita bahkan belum iklan, belum beli data. Jadi kita belum tahu angka-angka ini benar atau enggak. Lalu margin per closing dari produk Anda itu 90.000. Kalau dilihat ROAS-nya sebesar 1,4, berarti kita sudah untung. Ya, untungnya 40% dari spend. Kalau kita menetapkan angka 1000 per akuisisi dan rasio imajiner ini. Beda halnya kalau misalnya itu target optimasinya add to cart. Rumusnya sama, dapat angka budgetnya 2 juta sama karena persentase add to cart-nya sama, 5%, di sini juga 5%. Kalau seandainya ini lebih kecil, maka budgetnya akan nambah tuh. Ya. Jadi besar kecilnya realitas kebutuhan budget kita itu nanti kalau misalnya angka-angka ini sudah muncul. Nah, gimana mau muncul kalau kita belum memulai? Tapi untuk memulai kita harus menyiapkan dulu angka-angkanya. Itulah disebut dengan istilah imajiner. Kalau misalnya anggaplah angka imajiner ini benar dengan kondisi budget 2 juta dan closing rate untuk add to cart itu jauh lebih kecil dari WhatsApp, sehingga angkanya menjadi 10% dan margin per closingnya sama 90.000, maka kita udah pasti akan minus 50%. Ya, jadi kalau ROAS-nya 0,5 berarti minusnya 50%. Kalau ROAS-nya 1 berarti balik modal. Kalau ROAS-nya 0,9% berarti ruginya 10%. Gitu aja cara ngitungnya. Kalau begitu berarti kita sebaiknya menetapkan untuk fokus ke optimasi lead dulu. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu anggaran iklan. Berapa yang kita mau siapkan? Minimum kah? Atau mau lebih besar lagi? Pertanyaannya beda atau sama? Kalau hukum rata-ratanya tetap, nggak ada bedanya. Kita naikkan 8 juta, tetap aja ROAS-nya 1,4, tapi secara nominal jauh lebih besar. Tapi balik lagi ya, ini baru mulai, dan dengan budget minimum 2 juta pun sudah bisa. Jadi ya alangkah baiknya kalau memang kita siapkan sesuai dengan minimum budget aja, jangan buru-buru. Barulah di langkah kelima kita melihat lifetime value-nya, dimana tugas kita yang pertama kali setelah kita running iklan 1 kali 24 jam, perhatikan CTR link-nya dan perhatikan page view rate-nya, apakah betul bisa mencapai 3% dan 70%. Nah, itu tugas di hari pertama tuh ya. Setelah running iklan 1 kali 24 jam, lihat CTR link dan page view rate-nya. Nah, kalau ternyata CTR link-nya bukan 3% dan PVR-nya juga bukan 70%, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kita perlu revisi? Jawabannya adalah tergantung biaya per akuisisinya. Apakah kemudian biaya per akuisisinya itu masih stabil di angka 1000 atau enggak? Kalau masih stabil di angka 1000 berarti
rasio winning ini masih aman. Tapi kalau misalnya angka 1000 ini berubah, kemungkinan besar rasio winningnya akan berubah juga. Mungkin Anda coba mengabaikan selama 3 hari dan melihat hasilnya bahwa cost per page view-nya itu adalah 1700 dan persentase lead-nya benar 5%, closing rate-nya juga benar 30%. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan mengalami kerugian 20% dari budget yang kita siapkan. Nah, kalau begitu apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah memastikan dulu supaya cost per page view-nya lebih rendah. Nah, barulah kemudian kita mikir gimana caranya memastikan cost per page view-nya lebih rendah. Itu tergantung dari CTR link-nya. Dengan menaikkan CTR link, maka cost per page view-nya pun akan berkurang. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya menaikkan CTR link? Balik lagi ke rumusan CTR link. CTR link itu apa sih? CTR link itu adalah persentase dari audiens yang melihat iklan kita yang kemudian memutuskan untuk ngeklik. Berarti yang salah apa? Yang salah iklannya. Yang salah di iklannya di bagian mana? Apakah kemudian itu videonya, atau kemudian teks utamanya, atau headline-nya kah? Atau offernya kurang menggigit kah? Atau Anda mau ngotot? Enggak, iklan saya bagus. Kalau begitu mundur lagi, audiensnya berarti yang salah. Nah, pilih mana? Merevisi audiens atau merevisi iklannya? Artinya di sini kita sudah bisa tahu skill yang kita butuhkan apa? Skill konten, iklannya, atau skill menentukan audiens. Dua itu dulu fokusnya sampai menemukan iklan yang page view-nya bisa lebih rendah atau sama dengan biaya per akuisisi. Kenapa kita butuh mengecilkan cost per page view-nya? Karena dengan cost per page view-nya yang tinggi, yaitu angkanya 1700, iklan kita merugi. Sampai berapa banyak? Tinggal lihat lagi. Kalau misalnya 1200, udah untung 10%. Sudah boleh bertahan atau enggak? Boleh. Siap dengan keuntungan 10%? Nggak apa-apa. Biasanya ada orang yang melakukan ini, dia bertahan dengan keuntungan 10% tapi budgetnya dinaikin. Coba misalnya kita naikin budgetnya jadi 20 juta. Berubah nggak? Tetap 1,1. Nah, 10% dari 20 juta dan 10% dari 20 juta kan beda gitu. Nah, kayak saya pertahankan dengan ROAS segitu-gitunya aja nggak apa-apa. Yang penting saya naikkan budgetnya, keuntungan nambah. Ada juga yang ngotot, wah kalau begini saya masih mau nyari angka optimalnya, ngulik-ngulik CTR, ngulik-ngulik audiens, ngulik-ngulik konten dan sebagainya. Pilihan-pilihan itu tidak mungkin saya sampaikan di video ini. Saya cuma menjelaskan formulir ini sedikit banyak bisa membantu kita memutuskan hal yang tepat. Sebagai contoh di sini sudah dapat nih 1200 per page view. Apakah kita harus merubah lagi atau enggak? Ya enggak juga, tergantung. Kalau kita bersedia dengan ROAS 1,1 ya nggak apa-apa. Tapi saya mau belajar lagi. Belajar apa? Belajar power closing buat meningkatkan closing rate-nya. Tadinya 30% menjadi 50%. Bolehkah? Boleh. Nanti ROAS-nya naik dong. Atau saya mau perbaiki landing page-nya supaya persentase lead-nya jadi nambah, misalnya jadi 6%. Boleh juga, nggak salah. Tinggal tingkat urgensi dan kapasitas kita aja. Lebih mudah mana? Belajar power closing, belajar copywriting biar lebih menggigit, belajar memperbaiki konten iklan, atau belajar untuk menentukan audiens yang jauh lebih spesifik sehingga jauh lebih murah cost per page view-nya, sehingga misalnya menghasilkan cost per page view yang 500 perak. Oke, sekian video hari ini, sampai ketemu di video berikutnya.